Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bertemu teman-teman sekalian dengan channel ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan sharing mengenai motif dunia untuk akhirat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Barang siapa yang motifnya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Dan barang siapa yang motifnya untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan bercerai-berai keinginannya. Dunia pun tidak diperoleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Untuk lebih meyakinkan dan lebih menumbuhkan motivasi dalam diri kita untuk menggunakan doktrin ini di dalam kehidupan sehari-hari, berikut dikemukakan kisah tentang ikhlas. Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad Al-Bajar An-Ansari berkata, "Dulu aku pernah berada di Mekah, semoga Allah selalu menjaganya. Suatu hari aku merasakan lapar yang sangat. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menghilangkan laparku. Tiba-tiba menemukan sebuah kantong dari sutra dan diikat dengan kaos kaki yang terbuat dari sutra pula. Ketika aku buka, aku dapatkan di dalamnya sebuah kalung permata yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Kemudian aku keluar rumah dan saat itu ada seorang bapak tua yang berteriak mencari kantongnya yang hilang sambil memegang kantong kain yang berisi uang 500 dinar. Dia mengatakan, ini adalah bagi orang yang mau mengembalikan kantong sutra yang berisi permata. Aku berkata kepada diriku, aku sedang membutuhkan. Aku ini sedang lapar. Aku bisa mengambil uang dinar emas itu untuk aku manfaatkan dan mengembalikan kantong sutra ini kepadanya. Maka aku membawa orang itu ke rumahku. Setibanya di rumah, aku meminta kepadanya untuk menjelaskan ciri-ciri kantong yang hilang tersebut untuk meyakinkanku, dan dia menceritakan kepadaku ciri kantong sutra itu, ciri kaos kaki pengikatnya, ciri permata dan jumlahnya. Berikut benang dan yang mengikatnya. Yang disebutnya persis seperti kantong yang aku temukan. Maka aku segera mengeluarkan dan memberikan kantong itu kepadanya. Dan dia pun memberikan untukku 500 dinar, tetapi aku tidak mau mengambilnya. Aku katakan kepadanya, memang seharusnya aku mengambilnya kepadamu tanpa mengambil upah untuk itu. Ternyata dia bersikeras, kau harus mau menerimanya, sambil memaksaku terus-menerus. Aku tetap pada pendirianku untuk tidak menerima uang imbalan tersebut. Akhirnya bapak tua itu pun pergi meninggalkanku. Beberapa waktu setelah kejadian itu, aku keluar dari kota Mekah dan berlayar dengan perahu. Di tengah laut, perahu tumpangan itu pecah. Orang-orang tenggelam dengan harta dan benda mereka, tetapi aku selamat karena menumpang potongan papan dari pecahan perahu itu. Untuk beberapa waktu aku tetap berada di laut, tak tahu kemana hendak pergi. Akhirnya aku tiba di sebuah pulau yang berpenduduk. Aku duduk di dalam salah satu masjid, mereka sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika mereka tahu bagaimana aku membacanya, tidak seorang pun dari penduduk pulau tersebut kecuali dia datang kepadaku dan mengatakan, ajarkanlah Al-Quran kepadaku. Kemudian aku penuhi permintaan mereka. Dari mereka aku mendapat harta yang banyak.
Di dalam masjid itu aku menemukan beberapa lembar mushaf. Aku mengambil dan mulai membacanya. Lalu mereka bertanya, "Kau bisa menulis?" "Ya," mereka bertanya kepadaku. "Kalau begitu, ajarilah kami menulis." Mereka pun datang dengan anak-anak dan para remaja mereka. Aku ajari mereka tulis menulis. Dari itu, aku juga mendapat banyak uang. Setelah itu mereka berkata, "Kami mempunyai seorang putri yatim. Dia mempunyai harta yang cukup. Maukah kau nikahinya?" Aku menolak, tetapi mereka terus mendesak. "Tidak bisa, kau harus mau." Itulah kata mereka memaksaku. Akhirnya aku menuruti keinginan mereka juga. Ketika mereka membawa anak perempuan itu ke hadapanku, aku pandangi dia. Tiba-tiba aku melihat kalung permata yang dulu pernah aku temukan di Mekah, melingkar di lehernya. Tidak ada yang aku lakukan saat itu, kecuali hanya terus memperhatikan kalung permata itu. Mereka berkata, "Sungguh kau telah menghancurkan hati perempuan yatim itu. Kau hanya memperhatikan kalung itu dan tidak memperhatikan orangnya." Maka saya ceritakan kepada mereka kisah saya dengan kalung tersebut. Setelah mereka tahu, mereka meneriakkan tahlil, takbir, hingga terdengar oleh penduduk setempat. "Ada apa dengan kalian?" Kataku bertanya. Mereka menjawab, "Tahukah engkau bahwa orang tua yang mengambil kalung itu dari dirimu saat itu adalah ayah perempuan ini? Dia pernah mengatakan, 'Aku tidak pernah mendapatkan seorang muslim di dunia ini sebaik orang yang telah mengembalikan kalung itu kepadaku.' Dia juga berdoa, 'Ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang itu hingga aku dapat menikahkannya dengan putriku.' Dan sekarang sudah menjadi kenyataan. Meskipun anak perempuan itu telah yatim, namun doa sang ayah terkabul karena akhirnya mereka pun menikah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa sang ayah pemilik kalung tersebut." Pelajaran yang bisa didapat dari kisah tersebut di atas. Yang pertama, di tangan Allah lah segala urusan dan hanya kepada Allah lah seharusnya kita bersandar dalam segala urusan. Yang kedua, sesungguhnya Allah akan membalas setiap kebaikan dan keikhlasan kita, meskipun kadang kita lalai atau lupa bahwa itulah buah dari kebaikan kita di masa lampau. Rekomendasi, biasakanlah melafalkan dzikir selama 10 atau 15 menit setelah salat wajib dan salat sunat. Yang kedua adalah biasakanlah membaca Al-Quran setelah salat subuh dan salat maghrib minimal 2 halaman. Ketiga, perhatikanlah dan renungkanlah kekuasaan Allah di alam semesta, terutama ketika kita sedang berada di alam terbuka atau selepas menunaikan salat malam. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.